Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, 5 siswi sekolah menengah pertama Jakarta yang membuat video mengolok-olok Palestina di restoran cepat saji mengaku ketakutan usai video mereka tersebar di media sosial dan menjadi viral Rabu 12 Juni 2024. Oleh sebab itu, kelima siswi tersebut meminta bantuan kepada pihak Disdik DKI Jakarta. Budi mengatakan kelima siswi tersebut mengaku menyesali perbuatan mereka. Kelima siswi tersebut menangis saat dimintai keterangan terkait alasan membuat video mengolok-olok Palestina di restoran cepat saji. Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa polisi turun tangan dalam kasus ini dan lingkungan rumah kelima siswi tersebut kini dalam penjagaan pihak kepolisian. Sebelumnya, Budi mewakili orang tua serta siswi yang bersangkutan menyampaikan permintaan maaf atas video yang menyinggung hati masyarakat Indonesia serta Palestina tersebut. Budi menyebut kelima siswi yang berasal dari 4 sekolah yang berbeda itu kini telah diberi sanksi berupa wajib lapor ke guru bimbingan konseling selama seminggu. Dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Selamat malam, saya selaku orang yang ada dalam video yang beredar beberapa hari lalu, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya kepada semua masyarakat dan pihak-pihak karena saya telah membuat ketersinggungan banyak orang. Saya sadar, saya tidak dewasa dalam berkata seperti itu, dan saya sadar bahwa topik tersebut bukanlah hal bercanda. Saya akan mengubah sikap dan kelakuan saya akan mengubah kata-kata saya agar lebih baik dan lebih positif lagi ke depannya. Saya berjanji, saya akan lebih dewasa untuk ke depannya. Saya juga akan meningkatkan rasa kemanusiaan saya kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Selamat malam. Saya meminta maaf atas video yang telah beredar. Walaupun dalam video tersebut saya tidak ikut berkomentar apapun, tetapi saya akui saya telah ikut serta dalam video tersebut dan menunjukkan ekspresi yang menyinggung. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas perilaku saya. Saya berjanji akan bersikap lebih baik dan tidak mengulanginya lagi. Saya akan jadikan semua ini sebagai pelajaran bagi diri saya sendiri untuk kedepannya. Terima kasih. Kuasa hukum presenter Ruben Onsu, Minola Sembayang, mengatakan saat ini belum bisa bicara terkait gugatan cerai yang dilayangkan kliennya terhadap sang istri Sarwenda. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 12 Juni 2024, Humas 2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun sebelumnya mengonfirmasi adanya gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ruben Onsu. Tumpanuli Marbun menyampaikan bahwa ada gugatan yang didaftarkan tanggal 11 Juni 2024 dan akan disidangkan tanggal 9 Juli 2024 serta yang melakukan gugatan berinisial RSO. Minola mengaku sampai saat ini belum dapat menginformasikan soal keadaan rumah tangga dari Ruben. Dia tak menampik sudah mengobrol dengan Ruben. Dia juga bilang presenter tersebut sudah curhat hingga berkonsultasi dengannya terkait masalah rumah tangganya. Dari kondisi tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Ruben dan Sarwenda sedang tak baik-baik saja. Dia menilai ada sesuatu yang terjadi antara keduanya sehingga Ruben dan Sarwenda membutuhkan kuasa hukum sebagai konsultan mereka. Simulasi pengamanan Pilkada 2024 digelar di Jalan Tugu atau tepatnya di depan Balai Kota Malang Rabu 12 Juni 2024. Dalam simulasi tersebut, seluruh skenario pengamanan diterapkan. Di dalam simulasi, diskenariokan dengan pendistribusian kotak suara dan berlanjut dengan adanya kegiatan kampanye. Disusul dengan kegiatan pemungutan suara. Setelah itu berlanjut dengan rekapitulasi penghitungan suara. Namun mendadak ada masa aksi unjuk rasa yang tak puas dengan hasil pemilu dan berujung dengan aksi anarkis. Massa pun berhasil dipukul mundur oleh pasukan pengendali massa atau Dalmas Polresta Malang Kota. Namun ternyata ada massa lainnya yang berbuat brutal dengan melakukan perusakan serta melakukan penyanderaan anggota KPU.
Melihat kondisi semakin mengkhawatirkan, Polresta Malang Kota meminta bantuan dari pihak Brimob. Tidak lama kemudian, Brimob mengirimkan pasukan anti-teror dan berhasil membebaskan sandera. Sedangkan pelaku penyanderaan berhasil ditangkap dan segera diamankan. Dalam simulasi pengamanan Pilkada 2024 tersebut, melibatkan personil dari seluruh unsur jajaran samping, baik dari Polresta Malang Kota, Kodim 0833 Kota Malang, Dinas Perhubungan Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, dan Brimob Batalion B Sat Brimob Polda Jawa Timur dan Pemadam Kebakaran Kota Malang. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, di dalam pelaksanaan simulasi tersebut melibatkan sebanyak 500 personil gabungan. Pria yang akrab disapa Budi ini juga menerangkan bahwa telah dilakukan pemetaan terkait potensi kerawanan Pilkada 2024 di Kota Malang. Budi juga menerangkan bahwa Polresta Malang Kota telah mendapatkan hibah anggaran dari pemerintah Kota Malang sebesar 5,7 miliar rupiah, di mana dana tersebut dipakai untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada di Kota Malang. Dirinya juga menambahkan bahwa komunikasi antara stakeholder termasuk masyarakat juga harus terjalin dengan kuat untuk bersama-sama menjaga Kota Malang tetap aman serta kondusif. Karena masa semakin mulai beringas, Kadokop memerintahkan Kasat Samata untuk segera mendatangkan K9 dan Damas lanjut ke lokasi untuk mendorong mundur massa pengunjuk rasa. Kita saksikan bersama tim dari K9 mencoba untuk mendorong mundur massa pengunjuk rasa sehingga massa mulai terurai dan berputar. Selanjutnya pasukan Damas lanjut dengan menggunakan peralatan Damas lengkap bergerak menuju ke lokasi unjuk rasa dan segera melakukan lintas ganti dengan Damas awal. Namun hal itu tidak membuat massa mundur, massa malah semakin maju dan mencoba merengsek kembali ke kantor KPUD. Massa semakin beringas dan mencoba melempari petugas dengan alat-alat yang mereka bawa. Saat ini kita saksikan bersama Damas lanjut melakukan lintas ganti dengan Damas awal. Pasukan Damas lanjut melakukan tindakan dan tahapan sesuai dengan Perkap nomor 6 tentang pedoman pengendalian massa. Kita saksikan massa semakin beringas dan melempari petugas dengan semua benda-benda yang dibawa. Dan massa mencoba merengsek masuk ke kantor KPUD. Kepada saudara-saudara pengunjuk rasa, kami dari kepolisian Polresta Malang Kota memohon dengan sangat kepada saudara-saudara agar saudara-saudara menjaga keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum, sampaikan aspirasi dan mendapat secara sopan dan baik, jangan terprovokasi oleh tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai warga negara yang baik. Terima kasih dan selamat menyampaikan aspirasi. Namun masa unjuk rasa tidak menggubris himbauan dari Bupati dan Kasus Security Plaza Indonesia yang tertangkap kamera tengah memukul anjing K9 kini berakhir damai. Security bernama Nasarius itu batal dipecat dari tempat kerjanya. Adapun Robi Purba dan Marlene Hariman yang pertama kali memviralkan kasus ini pun telah meminta maaf. Dilansir dari Kompas.com, kesepakatan damai dalam kasus ini dilakukan seusai Polsek Metro Menteng melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, yakni perwakilan vendor penyedia jasa keamanan K9, make up artis Marlene Hariman dan artis Robi Purba yang memviralkan video pemukulan anjing tersebut. Proses mediasi tersebut terjadi di Polsek Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 11 Juni 2024.
Dalam kesempatan itu, Kapolsek Menteng Kompol Bayu Marviando mengungkapkan alasan Nasarius memukul anjing bernama Faye itu, yakni karena anjing tersebut menerkam anak kucing dan hilang kendali. Bayu juga menjelaskan bahwa tak ditemukan luka yang membahayakan imbas pemukulan tersebut. Oleh karena itu, semua pihak kini sepakat untuk berdamai dan tak melanjutkan kasus ke jalur hukum. Terkait hal ini, kuasa hukum vendor security K9 juga memastikan bahwa Nasarius batal dipecat. Dalam kesempatan yang sama, Robi Purba dan Marlin Hariman juga telah meminta maaf kepada Nasarius karena telah menyebarkan video pemukulan Faye tersebut. Puluhan rudal ditembakkan pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah ke wilayah Israel Utara. Namun warga Israel malah bersorak lantaran rudal-rudal tersebut ditembak jatuh Iron Dome militer Zionis. Setidaknya 70 roket diluncurkan di daerah Gunung Meron di Israel Utara dari Lebanon beberapa waktu yang lalu. Namun tak ada laporan korban cedera atau tewas akibat serangan itu. Rekaman yang diposting ke media sosial menunjukkan beberapa intersepsi Iron Dome. Rudal-rudal Hizbullah tersebut meledak sebelum mencapai sasaran. Namun beberapa roket terlihat menghantam kawasan Meron. Sementara wilayah Kiryat Shmona juga menjadi target dari sasaran. Warga Israel yang merayakan Hari Raya Shavuot pada Selasa 11 Juni 2024 terlihat bersorak menyaksikan rudal-rudal Hizbullah meledak di langit. Rudal-rudal tersebut bak kembang api lantaran diluncurkan sangat malam hari. لا بايدي לא קרה כלום. Kapal dagang Tutor yang terafiliasi dengan Israel diserang Houthi Yaman di Laut Merah pada Rabu 12 Juni 2024. Saat melintas di Laut Merah, kapal tersebut ditabrak menggunakan kapal kecil milik Houthi. Akibat insiden tersebut, ruang mesin kapal dagang Israel berlubang dan terancam tenggelam. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan langsung oleh perusahaan keamanan maritim Ambrey. Dalam laporannya dijelaskan bahwa kapal Tutor mendadak mengeluarkan panggilan darurat dari Laut Merah di lepas pantai Yaman. Pasalnya, kapal tersebut meminta bantuan seusai diserang pasukan Houthi Yaman di sekitar 68 mil laut atau 110 km barat daya kota pelabuhan Hodeida yang dikuasai oleh Houthi. Kapal Israel tersebut ditabrak menggunakan kapal kecil Houthi hingga mengalami kerusakan. Ruang mesin kapal tersebut dilaporkan berlubang seusai insiden tabrakan tersebut. Setelah kemasukan air, kini kapal terafiliasi dengan Israel juga terancam tenggelam. Diketahui selain ditabrak menggunakan kapal kecil, kapal Tutor juga diserang dari udara. Kapal tersebut dihujani dengan rudal balistik dan juga drone. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.